Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami yaitu Raufatus Salma, Rudi Saputra, Rusi dan Ana Mubarok, Sa'diatul Maimunah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, kasus yang pertama yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan yang kedua? Menurut saya, menggunakan metode pembelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa dan memudahkan siswa untuk menemukan sebuah solusi dari masalah yang mereka hadapi dan memberikan gambaran-gambaran dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Dilanjutkan yaitu kasus berikutnya yaitu Mbak. Perkenalkan, nama saya Sa'diatul Maimunah. Kasus yang kedua yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Menurut kelompok kami, kegiatan belajar yang dapat dilakukan itu dapat melalui metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini mengacu pada penggunaan tindakan atau prosedur langsung oleh guru atau pembimbing untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu atau menyajikan informasi kepada peserta didik. Teori yang berkaitan dengan metode demonstrasi yaitu teori menurut Edgar Dale, yaitu mengembangkan piramida pengalaman yang mencakup berbagai tingkat pengalaman dari membaca, mendengarkan, hingga melakukan. Dengan begitu dapat membuat peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat informasi melalui bentuk-bentuk visual secara langsung. Selanjutnya juga dapat menggunakan metode pembelajaran kooperatif, karena dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dapat membuat iklim kelas untuk menjadi lebih interaktif dan juga kolaboratif, karena peserta didik dapat menggunakan tutor sebaya dengan teman lainnya, seperti itu. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya adalah, menurut Anda, apakah yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Untuk hambatan ini, kita bisa ambil dari teori psikolog Erikson. Teori psikolog Erikson adalah mengidentifikasi 8 tahapan perkembangan sepanjang hidup. Di sini saya akan mencontohkan ada 4. Nomor 1 adalah tahapan trust dan mistrust, yaitu dari usia bayi sampai 1 tahun ke depan. Nah, di tahapan pertama ini itu mendeskripsikan perkembangan dari usia dini untuk bagaimana dia itu bisa beradaptasi dengan orang tuanya kayak gitu. Nah, untuk tantangannya berarti maksudnya orang tua harus memberikan contoh yang positif terhadap anak. Jadi anak itu merasa nyaman dan aman di lingkungan orang tua. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahapan otonomi dan shame and double, yaitu di usia 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, di usia ini anak masih membutuhkan peran orang tua, di mana di sini di usia 1 sampai 3 tahun mereka akan beradaptasi dengan lingkungan di rumah. Misal dia akan melatih untuk berjalan, melatih untuk kita melatih dia untuk memegang sesuatu benda kayak gitu. Nah, di umur segini juga orang tua melatih anaknya untuk berbicara yang baik dan tidak mengandung kata-kata kasar. Nah, karena di usia 1 sampai 3 tahun anak itu nanti akan menirukan gaya bahasa orang tua dan dia akan memberikan istilahnya masukan. Jadi harap hati-hati untuk orang tua di usia-usia ini, anak masih rentan untuk menirukan gaya bahasa
orang tua. Dan tahapan selanjutnya itu inisiatif dan will, itu di umur 3 sampai 6 tahun. Di umur ini anak bisa berperan untuk misal kayak apa? Dia itu mengekspor kegiatan di rumah. Entah itu nanti dia berjalan, entah itu dia memberikan tanggapan ke orang tua. Jadi di usia ini anak itu sudah ada ada istilahnya kayak energi yang berpower kayak gitu. Jadi dia itu aktif untuk di rumah. Nah, ini peran orang tua juga penting karena di rumah orang tua itu harus mencontohkan hal-hal yang baik kayak gitu. Nah, untuk tahapan selanjutnya, tahapan industri dan informity itu di umur 6 sampai 12 tahun. Nah, guru ini adalah berperan aktif juga. Tapi bukan cuma guru, tapi untuk orang tua juga perlu. Karena di umur 6 sampai 12 tahun siswa itu akan merasa seperti apa sih yang aku lakukan itu harus mendapatkan prestasi atau mendapatkan sebuah kayak dorongan, maksudnya kayak kayak untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa kayak gitu. Nah, untuk di lingkungan sekolah guru harus berperan aktif juga untuk memberikan perkembangan sesuai pembelajaran yang sesuai tahun anak tersebut. Jadi di umur 6 sampai 12 tahun bertahap. Jadi nanti di umur 6 sampai 7 tahun mereka akan dilatih untuk berbahasa dan dilatih untuk mengerti kosakata kayak gitu. Dan umur 7 sampai 8 tahun siswa akan dilatih untuk belajar berhitung dan belajar untuk mengenal satu sama lain kayak itu. Nah, untuk di umur 8 sampai 9 tahun siswa akan dimulai mengerti tentang peradaban di lingkungan sekitar, misal kayak transportasi, kayak hewan, entah itu tumbuhan kayak gitu. Beradaptasi lingkungan intinya. Di umur 8 sampai 9 tahun siswa akan dilatih untuk berimajinasi, berlatih untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang positif kayak gitu dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan untuk saudara teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas menurut kelompok kami tentang kasus ketiga, yaitu menurut kelompok kami menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami sudah sesuai dikarenakan sudah relevan dengan tempat tinggal peserta didik pada kehidupan sehari-harinya. Dengan memberikan contoh nyata yang terdapat di Bali, keterlibatan peserta didik dengan memberikan contoh yang sesuai kehidupan sehari-hari, maka akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Selain itu, dengan menjelaskan tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali, membuat peserta didik lebih mencintai kearifan lokal, mewarisi kearifan lokal, dan dapat melestarikan kearifan lokal daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salma. Sebenarnya ini terkait dengan materi yang disampaikan dengan Mbak Salma, cuman pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan kepada teori yang memang berkaitan dengan sikap yang diambil oleh Bu Made tadi. Kita nggak tahu ya Bu atau Pak tadi ya, intinya seorang guru namanya Made. Nah, di dalam prinsip-prinsip yang sebenarnya bisa dijadikan rujukan bagi kita untuk mempelajari sikap yang diambil Bu Made itu ada 3. Itu ada menurut Erik Erikson,
kemudian menurut James Marcia, kemudian ada menurut Robert H. Vickers. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kalau kita ambil intisarinya, itu menurut Erik Erikson itu setiap perkembangan melibatkan pertentangan atau konflik dan cara individu menyelesaikan konflik. Ini membentuk kepribadian mereka dan identitas mereka. Jadi intisari di sini itu kita ambil dari bagaimana seorang individu menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan yang nantinya metode atau yang digunakan dari peserta didik itu nanti bisa menentukan kepribadian atau bisa kita sebut dengan identitas, karena seperti yang kita tahu pastinya setiap individu memiliki identitas dan karakter masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, menurut James Marcia, lagi-lagi kita berbicara identitas, mengembangkan model identitas dan membedakan antara komitmen dan eksplorasi. Artinya komitmen apa sih? Komitmen artinya yang dimaksud di sini kalau kita kerucutkan untuk peserta didik, artinya dia memiliki sebuah pemikiran yang fix, artinya sudah ditetapkan. Dan kemudian untuk eksplorasi itu artinya peserta didik mampu untuk mengeksplorasikan apa yang menjadi pemikirannya. Kemudian untuk Robert H. Vickers itu menekankan tugas-tugas khusus yang harus diatasi pada setiap tahap manusia, seperti memahami diri sendiri, kemudian membangun hubungan, kemudian mengembangkan keterampilan kerja. Kalau di sini memang pengertiannya itu secara general, tapi akan kita kaitkan dengan istilahnya dengan kasus yang terjadi dengan Bu Made terhadap cara beliau dalam mengembangkan metode pembelajaran. Kalau di dalam kasus tadi kita buka di slide 5, itu memang Bu Made pada saat materi itu mempunyai sebuah buku panduan yang di dalamnya terdapat gambar bangunan pencakar langit. Nah, kemudian Bu Made memiliki sebuah inisiasi untuk membuat sebuah inovasi dengan mengaitkan lingkungan atau keadaan sekitar yang berada di lingkungan peserta didik maupun guru. Nah, dalam hal ini itu berada di Bali, sehingga Bu Made ini menggunakan metode deskripsi dengan mendeskripsikan tentang Bali, tentang masakan khas, tentang kebudayaan, dan apapun yang menyangkut kehidupan di Bali. Nah, pada tahap ini itu peserta didik itu sudah berada di tahap usia dia memahami lingkungan sekitar. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rudi, bahwasanya pada usia 8 sampai 9 tahun itu peserta didik mulai mengenal peradaban. Jadi mulai mengenal, oh ini moda transportasi, oh ini misal macam-macam masakan, misal makanan apa, itu sebenarnya saling terkait. Jadi kalau untuk di metode yang digunakan oleh Bu Made ini sebenarnya lebih mengacu, lebih mengkerucut kepada menurut Robert H. Vickers. Nah, jadi Bu Made ini memang sudah mendesain sesuai dengan tahapan peserta didik, jadi bisa dikondisikan. Mungkin itu dari kami, dari kelompok 4 presentasi kami tentang kolaborasi pemahaman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.